Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, Umahat, kita lihat PR-nya terlebih dahulu ya. Ini sesuai dengan absen kan ya? Nah, sesuai dengan absen. Nah, apakah Anda sudah jelaskan apa itu muta'alik, muta'alikun atau syibhu jumlah merupakan penjelas? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Umahat? Sudah. Sudah. Sudah ya? Baik. Baik, nah. Nomor pertama terlebih dahulu, Ibu Evi, silahkan i'rabkan raja'tu qabla nisfi sa'atin. Naam, silahkan. Baik, Ustaz. Roja'tu qabla nisfi sa'atin. Roja fi'lun madhin mabniun ala sukun at-ta'u domirun mabniun fi mahali raf'in fa'il qabla maf'ulun bih mabniun Baik. mansubun wa Baik. alamatu Sebentar. nasbihi Sebentar. al-fathah. Maf'ulun bi itu apa? Objek ya Ustaz. Objek. Betul. Yang terkenai pekerjaan. Roja'a ini tidak membutuhkan objek. Ya. Roja'a itu tidak membutuhkan objek. Baik, Ustaz. Lantas qabla ini apa? Qabla nisfi sa'atin. Atau setengah jam yang lalu. Kira-kira setengah jam yang lalu ini merupakan keterangan apa, Keterangan waktu, Ustaz. Qabla, sahih. Dia itu zarfun. Ya, lanjutkan. Zarfun. Dorfun. Dorof ya Ustaz. Zarf hukumnya bagaimana? Dorof hukumnya mansub, Ustaz. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ustaz, wa huwa mudhof. Mudhof. Nisfi Isim majrurun bil kasrati, Ustaz. mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Al-kasrah. Wa huwa mudhofun mudhof juga. Sa'atin isim majrurun. Sa'atin mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Qabla nisfi sa'atin ini muta'alliqun fi raja'tu. Muta'alliqun itu berkaitan, maksudnya itu merupakan penjelas dari raja'tu. Anak ulangi ya. Sekarang coba dengarkan, simak dengan baik. Ummahat yang lain juga sama. Ketika mendapati i'rab yang aneh dari ucapan ana atau yang belum difahami, silahkan tanyakan. Betul, untuk raja'tu, raja'a fi'lun madhin mabni 'ala sukun atau dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il sahih. Qabla zarfun mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Nisfi, karena yang namanya zarf itu sering kali idhafah ya. Nisfi mudhafun ilaih majrur wa 'alamatu jarhi al-kasrah. Dia itu mudhaf, Ustaz? Betul, mudhaf. Mudhaf ilaih dilihat dari qabla. Dan wa huwa mudhaf, dan dia juga sebagai mudhaf dilihat dari mana? Dari sa'atin. Jadi nisfi wa huwa mudhaf, sa'atin mudhaf ilaih majrur wa 'alamatu jarhi al-kasrah. Baru setelah itu kita bilang qabla nisfi sa'atin merupakan syibhu jumlah. Syibhu jumlah muta'alliqun bi raja'tu, berkaitan atau menerangkan
kata roja'tu. Seperti itu. Sipil juga. Baik. Naam. Ini nomor 2. Siapa ya Ummahat ya? Baik, Ustaz. Nggak ada ya? Izin yang Yani nomor 2. izin, Naam. Ustaz. Ibu Eti syukran jazilan. Baik. Bu Yani izin. Nomor 3 berarti langsung ya. Ibu Muawanah, persiapannya sesuai dengan nomor atau Boleh, Ustaz, nggak apa-apa di qara'atul yaum dari situ. Boleh. qara'tul yawma darsan jadidan. Yang ini ya? Nah, qara'atul Baik, yauma mangga silakan. qara'atul yauma darsan jadidan fil fiqhi. Qara'a fi'lun madin mabniyun 'ala sukun. At-ta'u dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in fa'il. اليوم ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. درسا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. جديدا دعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. في الفقه في حرف جر. الفقه اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. في الفقه شبه جملة متعلق بقرأت أو بدرسا أستاذ أنا ragu nih. Qara'tul yawma darsan jadidan. Makanya ana kalau nggak salah anak kasih tandanya sampai jadidan ya? Ya Ustaz. Kalau nggak salah. Jadi nanti dulu lah ya, sampai jadidan terlebih dahulu. Jika nanti ya, nah. Ala kulli hal, Masya Allah, Ibu Muawanah, syukran jazilan, barakallahu fiik, i'rabnya bagus sekali. Baik, barakallah. Baik. Nah, seperti itu, tinggal bilang al-yawma itu muta'alliqun bi qara' begitu saja. Nah, baik, nomor 3, 4, nomor 5, Ibu Erika, persiapannya sesuai dengan nomor atau mau yang mana? Silahkan. Boleh Ustadz nomor 3. Baik, mangga silahkan. Qara'tu suratal rahmani. Qara'tu fa. Fi'lun madin mabniun ala sukun. Atta dhamirun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Surata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Ar-Rahman mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Nah, Masya Allah, mumtaz. Mumtaz, barakallahu fiik. Ibu Erika sudah. Afwan. Nomor 5, nomor 6, Ummu Calila. Mau dilanjut nomor 4 atau sesuai dengan nomor? Mangga silahkan. Nomor 4, Ustaz. Hafiz Ummu Tuha. Calila. Naam. Ya, Ustaz. Suara Anda terdengar? Hafiz. Naam. Hafiz Hafiz Tuha. Tuha. Nah, Ustaz. Hafiz tu fi'lun madi mabniun ala sukun. At-ta'u dhamirun mabniun fi mahali raf'in fa'il. Al-ha maf'ulun bih mansubun wa alamatu Dhamirun. Dhamirun mabniun fi mahali raf'in maf'ulun bih. Fi mahali apa? Maf'ulun bih, Ustaz. Fi mahali apa? Fi mahali apa? Fa'il atau maf'ulun bih? Fi mahali raf'in apa ya? Maf'ulun bih di mana Fa'il, Ustaz. tempatnya? Gini. Hafiz Tuha, saya telah menghafalnya. Mana fa'ilnya, mana maf'ulnya? Iya. Fa'ilnya hafiz tu, Ustaz. Afan. Fa'ilnya atta. Maf'ulnya mana, Al-ha. Ha. Jadi fi mahali nasbin maf'ulun bih ya, bukan fi mahali raf'in. Selanjutnya nomor 7,
Na'am, syukran jazilan. Ibu Siti Nurul, nomor 7. Maka silakan mau sesuai dengan nomor atau dilanjutkan nomor 5. Nomor 5 nyoba ya Ustaz. Ghasalti Enggak, kumsoni. silakan. Ghasal fi'lun madin mabniun ala sukun. Atta domirun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Kumsoni mudofun ilaih mansubun. Suaranya terputus, kecil juga. Ulangin Ustaz. Gosal Kumson, bagaimana i'rabnya kumson? kumson. Kumson. Ini suara ana yang jelas atau suara ana yang jelek atau kira-kira Ibu Siti Nurul yang Kayaknya saya Ustaz sinyalnya kurang. Umah suaranya jelas, Umahnya? Jelas Ustaz. Siti Nurul kecil. Nah, coba Ibu Siti Nurul, kumson, i'rabnya bagaimana? Kumson? Kumson, mudofun ilaih, mansub. Sebelum ke mudof, sebelum wasalti, kamu mencuci, apa yang kamu cuci? Kumsoni. Berarti kumson sebagai apa? Mudof ilaih. Mudof ilaih apa sih namanya? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Na'am. Kemudian Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudof. Baik, sebentar. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Apakah Anda sudah pernah jelaskan ada fathah, dhammah atau kasrah muqaddarah ketika bersambung dengan ya mutakalim atau dengan domir ana? Sudah, Ustaz. Sudah tuh. Nah, jadi asalnya gini, ini kan kumson, misal kamu mencuci kemeja, maka seperti ini pastinya. Kumsonan. Tanda nasabnya adalah fathah. Tetapi kalau disambungkan dengan domir ya mutakalim, maka menjadi kumsoni. Mana fathahnya? Sebetulnya ada fathahnya, kumsonai. Kumsonai. Tetapi ia ini tidak mau bersambung kecuali kasrah sebelumnya. Jadi kita bilangnya apa dong? Wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Muqaddarah itu apa yang dikira-kira ada berdasarkan pemahaman kita. Dia itu harus ada fathah. Jadi tinggal menambahkan apa? Mudah sebetulnya. Isim ketika bersambung dengan ya mutakalim, maka kita tinggal tambahkan muqaddarah saja. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddar. Ketika bersambung dengan ya mutakalim. Ini juga sama. Jadi ketika bersambung dengan ya mutakalim, kita bilang kumsoni dengan al-fathah al-muqaddarah. Coba sekali lagi, kumson. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah muqaddarah wa huwa mudhof. Nah. Ini berarti ya Ustadz ya. Kumson komis jamaknya kumson. Bukan nih, tapi ya. Oh, berarti ya-nya aja gitu. Jadi komisun jamaknya kumsonun. Gitu. Berarti al-ya, nunnya apa? Ya nunnya itu bagian dari kata kumson. Al-ya domirun. Al-ya domirun mabniun fi mahalli kasrin. Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Sahih. Seperti itu. Nanti kalau ada i'rab yang belum dipahami, bingung, setelah di-i'rab misalnya oleh anak atau oleh ummahat yang lain, ada pertanyaan langsung tanyakan ya. Jadi ini harus betul-betul semuanya juga bisa. Harus semuanya juga bisa dan paham. Baik, tadi Ibu Siti Nurul nomor 8, Ibu Ruli, maka silakan mau sesuai dengan nomor atau nomor 6. Nomor 8 aja, Ustaz.
Ini nomor Iya. 8 lebih panjang juga. Iya. Silahkan. Kharajtu ba'da sholati zuhri. Kharaja fi'lu madin mabniun ala sukun. Ata'u domirun mabniun fi mahalin rof'in fa'il. Ba'da adzarfu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa huwa mudhof ya, Ustaz? Sahih, betul. Ya. Sholati Sahih. Sholati ismun majrurun wa alamati jarihi al-kasroh wa huwa mudhof. Ismun majrur ismun majrurun itu ismun majrurun itu biasanya istilah untuk isim yang didahului oleh huruf jar. Oh. Jadi kalau tadi bilang ba'da, di sini dzarfun mansub wa alamatun nasbi al-fathah wa huwa mudhaf, maka kata setelahnya bukan ismun majrur tapi mudhafun Mudhof. ilaih. Oh. Mudhofun ilaihnya di depan ya berarti Ustaz ya? Mudhafun ilaih, kemudian Majrurun wa alamatu jarihi al-kasroh. Kemudian az-zuhri wa huwa mudhofun mudhaf ilaih. juga. Wa huwa mudhof. As-sholati kita bilang wa huwa mudhaf juga. Wa huwa mudhaf juga. Az-zuhri Az-zuhri mudhofun ilaih. Gitu Ustaz. kemudian mudhafun ilaih marfu, mansub, majrur, majzum bagaimana? Belum Mudhofun beres. ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-kasroh. Nah, setelah itu kita bilang ba'da sholati zuhri ini Muta'alikun bi muta'alliqun, berkaitan muta'alikun bi kharaja. Kharajtu. bi kharajtu. Nah, kharajtu ba'da sholati zuhrinya betul ya. Ini Arabnya sudah betul. Jadi tinggal diperhatikan saja yang Arab idhofah, mudhaf ilaih. Itu sebetulnya sudah kita bahas di jilid pertama. Baik. Selanjutnya, naam nomor 9, Ibu Asik. Naam, Silakan. sesuai nomor saja ya Ustaz. Silakan. Ra'aituhunna ba'da sholati. Ra'aitu fi'lun madin mabniun ala dhammi. Baik. Ini Ya Ustaz. baik, sebentar, Ya. Nomor 9 itu ra'aituhunna ba'da sholati atau akhuka hafidha surat ar-Rahman. Ahuka itu Ustaz. Awan Akhuka Ustaz. ini Salah mengerjakan berarti salah. Baik. Nomor 14 Uminana ya. Iya Ustaz, nomor 14. 6. Tadi Ibu Ruli ya. Ibu Asih. Dicoba dulu saja nomor 9. Kita coba. Nah Ustaz. Ra'aituhunna ba'da sholati. Ra'aitu Nomor fi'lun 9, nomor 9. Akhuka hafidha surat ar-Rahman. Oh, aku kasih bentar Ustaz. Kita coba yang itu. Akhuka hafidho Surat ar-Rahman. Akhuka hafidha surat ar-Rahman. Silakan. bisanya yang hafidho suratul Rahman Ustaz. Yang akhuka belum paham cara mengikrabnya. Silakan. Hafidha surat ar-Rahman dulu. Hafidho suratul Rahman. Hafidho fi'lun madin mabniyun ala fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun huwa. Sahih, huwa. Suratul Rahman
maf'ul bih majrurun wa alamatu jarrihi al Nah, kasrah. gini. Nah, gini Iya, Hafidho, dia telah Iya. menghafal. Pertanyaannya, apa yang dihafal? suratul Rahman. Baik. Surat Ar-Rahman. Nah, Suratul Rahman salah. ini objek. Oh, Ini objek ya. Baik. Ketika mengi'rab, ternyata objek ini tuh terdiri dari idhofah. Baik. Ana merasa bahwa mungkin beberapa umahat belum ikut jilid yang pertama ya. Ana mau tegaskan sekali lagi, ini umahat yang pernah belajar atau yang belum pernah belajar dengan anak atau yang pernah belajar dengan ustadz yang lain, apakah betul-betul paham idhofah? Apakah mesti anak ulangi tentang idhofah? Karena beberapa kali ada kesalahan idhofah. Anak ingin jawabannya ketika nanti di akhir ya. Baik. Seperti ini surata inilah yang menjadi objek maf'ulun bih. Ya, kita i'rabnya itu kata demi kata. Karena surat Ar-Rahman ini terdiri dari mudhaf dan mudhaf. Jadi kita bilang maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu di mana? Maf'ulun bih itu di nasab hukumnya. Ya, ulangi kembali. Al-i'rab ada 4. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Yang jazm kita belum akan membahasnya sekarang. Baik, umahat. Coba, siapa saja yang dihukumi rafa? 1. Mubtada. 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 2. Khobar. Khabar. 3. Fa'il. Nah, kalau yang nasab, maf'ulun bih. Nah, kedua, Zorof. Zorof. Nah, yang dihukumi jar 1. Ismun majrur. Betul, ismun majrurun biharfil jar. Nah, Ya. yang kedua mudhafun ilaih. Nah, ini istilah-istilah yang keluarnya itu ya pasti keluar. Kalau bisa dan hafal ini pasti akan betul-betul terbayang. Baik. Sebetulnya yang akan masuk ke sini ada ya, nanti naat dan seterusnya nanti kita akan bahas itu. Tapi yang kita sedang bahas apa? Kita temukan maf'ulun bih ini adalah objek nih. Maf'ulun bih. Maka kita bilang apa? Kita bilang, oh surata ini maf'ulun bih sebagai objek. Kita bilangnya apa? Mansubun. Ustaz, apa bedanya ketika kita bilang fi mahalli nasbin? Apa bedanya kita bilang fi mahalli nasbin? Fi mahal itu, baik fi mahalli nasbin, raf'in atau jarrin, untuk yang mabni. Kita bilang surata mu'rab atau mabni? Mu'rab. Surati atau suratu. Oh, kita bilang mansub. Fi mahalli nasbin itu untuk yang mu'rab. Kita bilang mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Al-fathah. Wa huwa mudhaf. Nah, wa huwa mudhaf. Baik, kalau Ar-Rahmannya tadi apa? Kalau surat mudhaf, kira-kira Ar-Rahmannya apa? Mudhafun ilaih. Jadi tadi Ibu Asih, Ustaz. Ibu siapa tadi ya? Ibu Asih, Ibu Ustaz. Asih ya? Nah, bagaimana? Ar-Rahman mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Baik.
eh akhuka, aku mubtada marfu wa alamatu raf'ihi. Ada yang tahu tanda rafanya ummahat apa? Al-wawu. 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 Di jilid pertama ada dua kata yang marfu'nya dengan wawu, yaitu abuka ya, ahuka. Ini yang sudah kita pelajari di jilid pertama. Dua kata itu di jilid pertama. Wa alamatu raf'i al-wawu wa huwa mudhaf. Dan dia sebagai mudhaf. Al-kaf dhamir mabni fi mahalli jarrin. Kenapa fi mahalli jar? Karena dia yang mabni. Fi mahalli jarrin apa? Mudhafun ilaih. Dan kita bilang hafidhu surat ar-Rahman ini jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Kita sudah bahas ummahat ya, macam-macam khabar. Sudah. Sudah, Ustaz. Baik. Nah, ana rasa semuanya sudah ana jelaskan. Sudah ana jelaskan. Jadi ana mafhum ya, ana mafhum sebagian ummahat belum belajar jilid pertama dengan anak, mungkin akan sedikit berbeda ketika belajar dengan ustaz yang lain, mungkin akan sedikit berbeda. Nah, ana dulu pernah menyampaikan, jadi bisa tolong kasih tahu ana sebelah mana atau pembahasan apa yang belum dipahami, supaya ana nggak apa-apa ana jelaskan kembali jilid yang pertama. Untuk apa? Untuk merangkul ummahat yang mungkin perlu murajaah jilid pertama, ya. Jadi ana dan sering-sering katakan, silahkan jika ada yang belum difahami di i'rab ana, di ucapan ana, di istilah ana, silahkan tanyakan pembahasan apapun. Cuman ana minta jangan sampai diulang 2 kali. Kalau yang ditanyakan tentang idhofah, maka pekan depan jangan ada yang tanya idhofah, harus betul-betul sudah paham. Ya. Mungkin kita berjalan merangkak, tapi kita tetap maju. Tetapi kalau ana mengulang hal yang sama, menjelaskan hal yang sama, nah itu bukan saja kita diam. Kenapa? Mungkin saja yang lain akan merasa bosan. Baik, seperti itu. Jadi ana sekali lagi tanyakan. Gak apa-apa umat, jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu, silahkan. Mungkin sekarang waktunya. Silahkan. Apakah ada pembahasan yang belum difahami, ada istilah yang belum difahami, silahkan tanyakan. Kalau tidak ditanyakan, tidak memberitahu ana bingung menjelaskannya. Mau menjelaskan apa? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti mafhum gitu. Baik. Umaha, silahkan. Apakah ada pembahasan yang belum dipahami? Mafhumkah? Silahkan. Afwan Ustadz, Ana masih belum bingung tentang yang ba'da qabla tadi itu. Ya, suaranya Cara terpotong-potong. mengikrofnya. Baik, Ustadz. Ana masih belum paham tentang yang ba'da qabla itu tadi, cara mengikrofnya, dan untuk sibuh jumlah itu masih belum begitu paham Ustadz. Sama yang mudhof ilaihi itu idhofah itu kan untuk yang tidak menerima tanwin dan alif lam. Tapi ini kok ada surota surota rohmani, bukan surotu rohmani, Ustadz. Yang betul yang mana Ustadz? Masih bingung. Afwan Ustadz. Baik. Pertanyaan tentang sibhu jumlah. Kemudian yang kedua tentang surah Ar-Rahman. Baik. Berarti ini tentang sibhu jumlah, yang kedua tentang al-idhafah. Maaf,
tolong ingatkan Ana akan menjelaskan kedua hal ini dan jangan sampai diulangi kembali. Maksudnya apa? Pembahasannya jangan ditanyakan lagi. Bukan berarti jangan ditanyakan lagi, harus betul-betul dipahami sebetulnya. Ya. Baik, syibhu jumlah. Yang namanya syibhu jumlah yang kita maksud adalah dua hal. Apa? Itu dzarfun dan al-jaru wal majrur. Dzaraf itu apa? Keterangan. Waktu atau tempat. Contoh Ustaz, keterangan waktu. Al-yawma, hari ini. Ghadan, besok. Kalau keterangan tempat apa? Keterangan tempat amama. Bisa tahta, fauqa, di atas. Amama depan, tahta di atas, fauqa juga sama di atas. Baik. Untuk ba'da dan qabla ini sebetulnya tergantung mudhaf ilaihnya. Tergantung mudhaf ilaihnya. Nanti Ana akan bahas. Ini tergantung mudhaf ilaih. Ba'da dan qabla nanti Ana akan bahas. Baik. Namun Ustaz, syibhu jumlah itu adalah istilah untuk dua hal, yaitu dzaraf, keterangan waktu, tempat, dan al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur itu apa, Ustaz? Maksudnya adalah harful jarri, ialah huruf jar. Wal majrur itu apa? Ismun majrurun atau al-ismu al-majrur. Harful jar mafhum Ustaz, contohnya min, ila, fi, ya. Ismun majrur itu adalah isim setelah huruf jar. Baik. Syibhu jumlah itu dia. Dzaraf dan al-jar wal majrur. Contohnya Ustaz, al-jar wal majrur fil masjidi, ilal baiti. Naam. Kita sedang menerangkan syibhu jumlah ketika bukan menjadi khobar. Jadi Ustaz, kita sedang menerangkan syibhu jumlah ketika bukan menjadi khobar. Ya, bukan menjadi khobar. Selain dia kedudukan sebagai khobar, masuk ke dalam hukum ini. Bagaimana kalau ke dalam menjadi khobar? Itu sudah kita bahas. Baik. Lantas apa Ustaz? Syibhu jumlah yang bukan kedudukan menjadi khobar. Kita tahu syibhu jumlah itu dzaraf dan al-jar wal majrur. Yang namanya syibhu jumlah yaitu dzarfun dan al-jar wal majrur ini merupakan keterangan. Sekali lagi, ini merupakan keterangan. Berarti dia membutuhkan yang diterangkan. Maka membutuhkan yang diterangkan. Nah, yang diterangkan ini biasanya al-fi'lu. Ustaz, apakah ada yang lain? Ada. Apakah kita akan membahasnya sekarang? Enggak. Jadi biasanya al-fi'lu. Oh, baik Ustaz. Mafhum. Sekarang kita ambil contoh.
Misal, darastu al-yawma darsan wahidan fil masjidi. Darastu, saya mempelajari, al-yawma, hari ini, darsan wahidan, satu pelajaran, fil masjid. Baik. Darastu ini fi'il fa'il mafhum ustaz mabni ala sukun, ataknya fa'il fi mahali raf'in. Kemudian al-yawma. Al-yawma ini apa ustaz? Al-yawma hari ini. Apa yang hari ini? Apa yang hari ini? Saya belajar. Al-yawma ini kita bilang zarfun. Zarf itu di mana? Kita sudah bahas tadi. Zarfun itu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ini merupakan sebuah keterangan. Mana yang diterangkan? Yang diterangkan adalah darastu. Fi'il ustaz itu fi'il. Jadi apa ya sekarang hari ini itu apa? Saya belajar. Berarti saya belajar apa yang dipelajari? Darsan wahidan. Darsan ini sebagai maf'ulun bih, objek dari pembelajaran saya. Wahidan ini adalah na'at atau sifat. Kita sudah bahas ini Ustaz, sudah sebelumnya di jilid 1. Kemudian fi harful jarri. Al-masjidi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Naam. Ustaz, tadi kita bilang fil masjidi al-jar wal majrur ini merupakan keterangan apa yang di masjid itu. Yang di masjid itu adalah darastu. Maka ini adalah contoh fil masjidi keterangan. Keterangan atau penjelas. Zarfun al-yawma ini juga keterangan atau penjelas. Apa yang dijelaskan? Apa yang diterangkan? Darastu. Maka fil masjidi dan al-yawma ini adalah keterangan untuk darastu. Ustaz, Ana mafhum dengan istilah bahasa Indonesia dan yang diterangkan. Sekarang Ana ingin istilah bahasa Arabnya apa? Kita bilang al-yawma ibhu jumlatin atau zarfun muta'allikun bi darastu. Muta'allikun maksudnya apa? Berkaitan. Maksud berkaitan apa? Berkaitan itu apa? Menjelaskan atau penjelasan dari darastu. Fil masjid juga sama. Al-jar wal majrur atau syibhu jumlah muta'allikun bi darastu. Sama. Baik. Itu dia syibhu jumlah dan muta'allikun yang tadi. Baik. Sebelum membahas qabla dan ba'da, berarti kita harus jelaskan dulu yang namanya idhofah. Al-idhofah ini penyandaran. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kita menyandarkan kata kepada kata yang lain. Kitabu Hamidin. Kita menyandarkan buku ke Hamid. Maksudnya apa? Kitab milik Hamid. Sebetulnya kemudian idhofah itu terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf itu la yaqbalu alif lam dan yang kedua at-tanwin. Mafhum Ustaz? Maka kita bilang di sini tidak ada alif lam, tidak juga bertanwin. Mafhum. Kalau mudhaf ilaih dia itu yulazimu al-jar. Yulazimu itu apa? Terus menerus bersama jar. Yulazim itu tidak bisa dipisahkan, mulazamah itu. Maka di sini kita ketahui mudhaf ilaih selalu jar. Iya, karena mudhaf ilaih itu tempatnya jar, hukumnya jar.
Baik, mafhum Ustaz sampai sini. Kemudian yang ini Anda jelaskan kembali, idhofah, mudhof ilaih, mudhof, kemudian kata setelahnya ya, mudhofun ilaih. Para ulama menjelaskan antara keduanya sebetulnya ada huruf jar yang dimahdzuf atau yang dihapus. Apa saja sebetulnya ada 3. Cuman Anda ingin bahas 2 dulu. Ada lam, kepemilikan, ada min, biasanya dari. Kita bilang dari saja biar memudahkan, jangan makna yang lain. Ustaz, contoh Ustaz, kita lihat. Kitabu Hamidin. Kitabu Hamidin. Dan Suratul Rahman. Ustaz, kapan kita bilang maknanya lam, maknanya min antara keduanya ini? Ana bilang makna min ini ketika mudhof adalah sebagian mudhof ilaih. Ustaz bingung, udah dari saja, afwan. Jangan sampai ke sana. Khawatir terlalu bingung, dari saja, udah. Kita lihat, kitab Hamidin, apakah mungkin kita bilang kitab dari Hamid atau kitab milik Hamid? Kita bilang, apakah kita bilang kitab hadirnya itu, bentuknya itu, atau apa ya, dibuat dari Hamid? Enggak, ini maksudnya kepemilikan, dan ini biasanya yang paling banyak. Jadi kitab Hamidin maksudnya adalah kitabun lihamidin. Kitab milik Hamid. Jadi ada huruf jar, Ustaz? Betul, ada huruf jar. Surah Ar-Rahman juga sama. Adalah surah dari Ar-Rahman. Gitu. Surah dari Ar-Rahman. Atau suratun Ar-Rahman juga bisa. Ala kulli hal, idhofah seperti itu. Terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Maknanya bisa kepemilikan atau min. Nah, tidak bisa bahas lebih lanjut, pasti membingungkan umat. Apalagi Ustaz, tadi Anda bingung Ustaz, kita bilang harus bilang suratur Rahman atau suratar Rahman. Suratu atau surata. Kalau Ar-Rahmani, ini pasti Ar-Rahmani karena dia di tempat jar. Lantas surah ini sebagai mudhof di tempat mana? Tempatnya tergantung kedudukan. Kalau dia sebagai mubtada, dia sebagai khobar, dia sebagai fa'il, maka kita bilang suratu. Kalau dia sebagai maf'ulun bi, kita bilang surata, karena maf'ul bi itu dijar. Kalau surah ini sebagai ismun majrurun, maka kita bilang surati. Langsung contohkan Ustaz. Misal, hadhihi suratur rahmani. Ustaz, kenapa suratu? Kita bilang suratu ini khobar dari hadhihi. Khobar itu rafa, maka kita bilang surat. Kalau maf'ulun bi bagaimana Ustaz? Misal, hafiztu, saya menghafal. Apa yang dihafal? Suratar rahmani. Ustaz, kenapa surata? Ya karena dia maf'ul. Maf'ul bi itu mansub. Misal, qara'tu al-Qur'ana
min suratir rahmani ila an-nas atau ila suratin nas atau na'am an-nas. Ustaz, di sini ada min surati. Ustaz, kenapa surati? Karena dia isim majrur kemasukan oleh min. Baik, ana rasa ana hanya bisa menggambarkan kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan dapat difahami. Kalau masih bingung, silahkan ulangi dan simak kembali ya. Silahkan ulangi dan simak kembali. Baik. Nah, kalau ada pertanyaan untuk pekan depan saja, silahkan murojaah terlebih dahulu hal yang ini, tulis kembali, pahami. Kalau ada yang belum difahami, perlu ana ulangi, silahkan tanyakan di pekan selanjutnya. Baik, ana ingin dilanjutkan kita mengi'rab ini. Baik, tadi sampai Ibu Asih ya. Ibu Asih, sekarang nomor 10, Ibu Siti Maryam. Ya Ustaz. Enggak. Ya Ustaz. Akhirnya yang ana hafidzu surat ar-Rahman. Ana hafiztu suratal hadid, bukan Ustaz? Oh iya. Surat Ar-Rahman. Ana hafidzu surat al-hadid. Na'am, afwan. Silakan, Om. Iya Ustaz. Ana hafiztu suratal hadidi. Ana domirun mabniun fi mahali raf'in mubtada. Hafiz fi'lun madin mabniun ala sukun. Ata domirun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Suratan Surata. surata, nah Ustaz. Maf'ulun bih mansubun alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Al-hadidi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Hafiztu suratal hadidi jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khobar. Masya Allah. Mumtaz, bagus sekali. Ya Arabnya, bagus. Naam. Syukran jazilan. Nomor 11, Ibu Eni, mangga silahkan. Qara'tu majalatan. Majallatan. Majallatan. Qara' fi'lun madin mabniun ala sukun. At-ta'u domirun mabniun fi mahali raf'in fa'il. Majalatan maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi al-fathah. Masya Allah, ya Rob, seperti ini sudah bagus-bagus umat ya. Ya Robnya, naam. Ibu ini sudah, Ibu Lilik nomor 12. Naam, silahkan. Mana nomor 12 ya? Fahimtuhu ya Ustaz. Fahimtuhu ya Ustaz. Soalnya. 12 mana ya? Oh iya, fahimtuhu, naam. Fahimtuhu fi'lun mabniyun ala sukun. At-ta'u dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in fa'il. Al-ha'u dhamirun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Masya Allah, mumtaz. Mumtaz. Nomor 13, Ibu Ani, mangga silahkan. Naam, Ustaz. Nomor 13. Ja'a fi'lun madin mabniun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya at-ta'u Afan. Mabni ala apa, Ja'at ini mabni ala apa? fathi. Mabnian ala al-fathi, naam. Naam. Wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu Hiya. iya, sahih. At-ta'u alamatu ta'nis al-yaum. Naam, Ustaz. Naam, al-yauma. Al-yauma dzarfun mansubun bil fathi fi mahali nasbin apa ini jadinya, Ustaz? Enggak ada maf'ul bih ya, Ustaz? Enggak ada. Oh, jadi ini muta'alliqun bi ja'at gitu ya, Ustaz? Sahih, naam, sahih.
Alhamdulillah. Nah, itu langsung dapat dipahami. Berarti betul paham. Ya, Ustaz, bukan berarti harus betul semua, bukan. Yang penting ketika Anda bilang A, maksudnya ini bukan maf'ul, berarti langsung paham. Ini muta'alik. Berarti betul mafhum. Bukan berarti harus betul semua, enggak. Yang penting paham dulu, ketika Anda bukakan, kasih clue, langsung nyambung. Betul, al-yawma ini zarfun mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Kita bilang al-yawma muta'alikun bija'at. Dia keterangan untuk ja'at. Baik, nomor 14. Uminana. Ya Ustaz. Nah, Ra'aituhunna ba'da salati. Ra'ai fi'lun madin mabniun 'ala sukun. At-ta'u dhamirun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-ha'u dhamirun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Anunu alamatu jam'ul inas. Ba'da zarfu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. As-salati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jar'ihi al-kasratu li'annahu ismul mufrad. Ba'da salati. Ba'da salati tadi Ustaz muta'alliqun bi ra'aituhunna. Na'am, sahih. Muta'alliqun bi ra'aitu, na'am. Seperti itu, ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ummahat ya latihannya. Jadi dari latihan ini kita bisa mengukur diri dan kita bisa memahami di mana kita sekarang, ya. Jadi silahkan terus semangat ummahat ya. Ingatlah ketika kita menemukan kendala, oh ini kok Ana belum paham, kemudian kok ini hal yang baru. Ingat, itu adalah tahap belajar ketika kita mau naik. Kalau kita belajar, kemudian apa yang dijelaskan oleh Ustaz A dan sampai Z dari ucapannya kita sudah pahami, berarti itu hanya murojaah. Kalau ucapan Ustaznya itu betul-betul banyak yang baru, ingat, itu tuh kita sedang di tahap naik. Dan sebetulnya yang bagus itu, hal yang barunya itu tidak terlalu banyak. Hal yang baru itu tidak terlalu banyak. Bisa rincian dari kaidah sebelumnya, hal yang baru. Tapi kalau dari A sampai Z yang ustadznya jelaskan, kita nggak mengerti, bahkan istilah-istilahnya pun asing, itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah. Pertanyaannya, sudah pantaskah atau apakah betul itu pelajaran untuk kita? Ya, kalaulah cocok, pasti kita mengerti. Ya. Baik. Seperti itu, Umhat. Insyaallah kita akan masih di Ad-Darsu As-Sadis. Kita baca siwarnya ini, nanti kemudian kita bahas latihan-latihannya. Baru kalau ada waktu, kita masuk ke Ad-Darsu As-Sabi'. Ya. Saat kita membahas apa Ad-Darsu As-Sabi', tetap kita fokus di fi'il madhi terlebih dahulu. Baik, insyaallah kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Ummahat, syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.